nama aslinya Bapak siapa sebenarnya Pak? Namanya Haji Ilmuddin. Kelahiran di mana? Kelahiran saya berpapankan orang tua dulu. Berangkatnya dari Ibu Pasir, Bapak Utai. Nah, saya nyebutnya Om Haji aja, Haji Halimuddin ya Pak ya. Ini Om Haji salah satu yang paling sering didengar masyarakat Pasir di mana-mana adalah lagu Sungai Kandilo. Salah satu yang paling populer, banyak sebenarnya lagu-lagu Pasir yang populer. Sungai Kandilo. Awalnya Bapak menciptakan lagu Pasir itu kenapa Pak? Lebih banyak apa yang saya buat itu menceritakan keadaan diri. Keadaan diri kayak perjalanan saya berangkat ke Surabaya waktu itu dengan kapal. Iya. Kapal melalui Sungai Kandilo. Tahun berapa Pak? Wah, tahun nggak enak itu. Kalau bicara tahun nggak enak, 79 kalau nggak salah. Itu ya Pak ya. Tahun 79 lagu itu udah mulai itu kan gara-gara kandas dari kapal Muara Pasir. Di Muara Pasir. Karena tunggu air pasang dulu baru kapal itu bisa keluar. Iya. Jadi jangan itu ya. Ya sambil menunggu, ya nggak kandas sih. Kita cuma menunggu air pasang aja pada saat Beberapa itu. jam gitu ya Pak ya? Bukan berapa jam, akhirnya sampai beberapa hari. Sampai beberapa hari. Saya juga terlambat untuk meneruskan Perjalanan. laporan. Iya, laporan kan sambil menunggu mengisi kesepian malam tuh ya. Senandung, catat, senandung, catat. Dari perjalanan ini bawa tidur tuh kan masih nggak ini, soalnya namanya perjalanan kita kan baru keluar lah dari kampung ini kan pada saat itu kan ya itu Itu menggunakan gitar Pak? gitar Di sana? iya. Berarti selalu membawa gitar pada saat itu Bapak? Iya. Oke, Pak, berarti lagu Sungai Kandilo itu pada tahun sekitar 1970-an ya Pak ya? Dan mulai diperdengarkan mulai kapan itu Pak? Sudah mulai buat notasi lagunya udah selesai? Pada saat praktik itu diminta lagu itu mau dipertandingkan pada saat itu paduan suara ibu-ibu dalam rangka hari ibu Di Kabupaten Pasir? bukan di Kaltim. Di Kaltim? Iya. Untuk mendampingi lagu, masih ingat kok saya karena nggak bisa lupa itu karena pertama kali lagu itu dikumandangkan untuk skala nasional ya. Iya. Mendampingi lagu ciptaan Pak Simanung Khalid itu judulnya Renungan Ibu di Hari Tua. Dan Pasir kebetulan membawakan lagu Sungai Kandilo, jadi 4 orang yang 3 orang lah ya, 3 orang yang merembukan itu dalam susunan paduan suara 1, 2, 3 dan 4. Itu zaman Pak Badarannya Bas. Itu diaransemen lagi kembali oleh Mas Budi, Dr. Andes Istio Budi, terus almarhum Pak Muanam, terus rasanya pada saat itu Pak Hendrik Sosang yang kebetulan piano. Itu orang dari mana semua Pak? Dari Kaltim? Dari Pasir, memang pekerja di Pasir. Mas Budi, Istio Budi di Pasir. Pada saat itu beliau masih aktif di PU Seki. Ya. Pak Hendrik Sosang kebetulan yang punya piano organ itu cuma PU Seki dulu, istilah PU Seki, PU wilayah. PU wilayah itu PU provinsi ya. Nah itu aja yang punya. Mas Budi di situ dibantu oleh Sabriansa, Ucah, bukan Ucah. Jadi saya sama Mas Budi menggodok. Ya, karena memang saya tidak ingin mencuatkan itu, kadang-kadang di situ ditulis NN. Iya. NN itu no name. Itu permintaan dari Bapak sendiri atau Apa sih artinya sebuah nama? Orang kan tahu. Saya tidak perlu menerompet tapi orang tahu kan. Tapi gimana dengan kayak saya kayak kemarin tuh Pak, generasi selanjutnya? Enggak masalah. Kalau saya nggak masalah. Artinya begini, itu konsumsi sebetulnya asumsi saya saja. Saya akan mengatakan bahwa apa yang sudah Anda berikan kepada daerah saya. Anda pernah makan di daerah saya, pernah dapat disekolahkan di daerah saya. Apa sih ini yang bisa saya berikan untuk daerah saya? Jadi bersyukur sekali saya Pak ya bisa langsung ketemu Bapak ini mengenai masalah pencipta lagu Kabupaten Pasir Pak Haji Halimuddin. Banyak sekali lagu-lagu Pasir yang hits di tangan beliau. Nah Pak, pada saat itu lagu Pasir seperti apa Pak dilombakan? Kalau bicara lomba, saya ini kan direktur merangkap kuliah. Ya.
Saya berani bilang direktur merangkap kulit, saya juga meramu, Iya. saya juga memasak, Iya. bahkan saya juga menghidangkan. Hmm. Saya tidak mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak punya kepedulian. Iya. Definisi lagu ini adalah lagu berbahasa daerah. Mohon maaf, saya tidak bilang itu lagu daerah, tapi itu lagu berbahasa daerah. Saya minta berbuatlah gitu. Kadang-kadang kan orang bisa, ini kadang-kadang komentator di pinggiran ya, Iya. kayak kita main bola aja. Yang main bola tuh sudah setengah mati hina kakinya, tapi dia masih, penonton yang masih bilang bungo, borok. Nah sama gitu. Di seni ini juga begitu. Nggak ada sih, nggak ada orang bangga dengan hatinya. Oh aku udah menciptakan ini, bangga nggak ada. Iya. Ya. Dan juga saatnya masyarakat Pasir, tentunya anak milenial sekarang harus kenal siapa pencipta lagu-lagu Pasir. Salah satunya adalah yang sekarang ada di depan saya ini, yaitu Bapak Haji Alimuddin, pencipta lagu Pasir, Sungai Kandilo diantaranya. Nah, Sungai Kandilo tuh 1980 sudah dilombakan ya Pak ya. Oke, Pak, selain Sungai Kandilo Pak, berbahasa Pasir yang Bapak ciptakan, lagu apa aja lagi Pak yang kemudian selanjutnya muncul dari ide pemikiran seorang Pak Haji Alimuddin? Ya makanya tadi saya bilang beberapa karya tangan saya berdasarkan catatan feeling atau catatan itu kan berkaitan dengan perjalanan hidup ya. Iya. Contohnya kayak Engket Penajam itu sebetulnya menceritakan perjalanan dari Penajam sampai Kabupaten Pasir. Engket Penajam ya? Iya. Tahun berapa Pak? Wah itu juga dilombakan pada saat itu. Jadi gini, lagu-lagu saya itu diperlukan pada saat untuk mempersiapkan momen satu lomba. Lomba gitu ya Pak ya? Kalau nggak lomba saya nggak mempersiapkan. Jadi ready gitu ya. Begitu ada lomba ini yang keluar, ini nggak bersamaan. Apa lagi Pak? Sungai Teri. Sungai Teri. Itu yang saya bilang kejadian. Oke. Oh itu yang Sungai Teri punya cerita itu Pak ya? Iya. Saudara ya Pak Iya, ya? di atas kan Iya. sebelum kita mencapai Sungai Teri, Gunung Rambutan dulu. Iya. Gunung Rambutan ada. Oke. Jadi kayak alur cerita loh ya. Kayak alur cerita. Jadi Gunung Rambutan nggak bakalan dilupakan. Betul. Kenapa? Kejadiannya buat duka di sini lagi di Sungai Teri, Iya. di bawah Gunung Rambutan kan. Sumber air kan dari Gunung Rambutan. Benar. Jadi kayak ada alur gitu. Sama Daya Taka. Dia tangkap. Tapi ya itulah tadi. Kadang-kadang orang kan siapa sih gitu ya. Ada kebanggaan sendiri. Iya. Kalau orang itu tidak tahu saya, terus menyanyikan gitu. Iya. Gue bilang, oh, ya gitu loh ya. Artinya saya sendiri udah nggak mau tahu akan hal itu. Karena setelah berbuat habis. Iya. Nggak ada embel-embel. Gue buat, Iya. lu bayar berapa? Enggak. Saya buat habis. Saya tidak mengkomersikan lagu ini, tapi kalau misalnya lagu itu dibuat komersil, Iya. itu paling umurnya setahun 2 tahun. Tapi kalau lagu itu, ya nggak apa-apa. Orang mau dirubah, Iya. genrenya mau dirubah nggak apa-apa. Cuma rohnya jangan dirubah. Rohnya jangan ya, dirubah. Saya tidak akan marah. Genrenya mau didangdutin, it's okay, karena ngikuti ya, Iya. perkembangan musik. Oke, cuma kan rohnya nggak bisa dirubah, nggak bisa dirubah kayak gitu. Ya tetap itu asalnya. Kan kalau orang bilang apa sih arti sebuah nama? Ya. Cuma ada kepuasan batin. Ya gitu kan. Saya udah berbuat. Maksud saya lu kalau nggak usah nyela deh. Anda berbuat juga Ya. gitu loh. Mungkin alhamdulillah Anda bisa lebih bagus dari itu. Bahkan Itu aja. sebenarnya Bapak sendiri ini Pak turun dari orang tua atau memang bakat alam Pak? Otodidak sih saya nggak pernah tahu kalau dari kelompok bapak saya dari Kutai ya, darah seni juga justru beliau lebih banyak di olahraga karena bapak kan lebih banyak di olahraga. Ya otodidak. Otodidak. Background pendidikan Bapak sendiri gimana Pak? Iya sastra seni. Oke. Mungkin seninya. Iya, Seninya. di situ aja. Tapi Kenapa, apa sih yang mendasari atau yang melatar belakangi Bapak kok bisa memilih lagu berbahasa Pasir? karena saya 79 sampai 80 81 saya guru di SMP 1 Tanah Berobat. Terus karena darah Guru apa, ibu, Pak? guru kesenian. Guru kesenian. Karena ibu orang Pasir, Iya. saya berpikir dalam bahasa seni dan bahasa sastra tadi, di mana bumi ditijak di situ langit dijunjung. Iya. Jadi kenapa tidak? Ya.
kebetulan toh bukan orang lain, darah ibu juga ada di sini. Terus kadang-kadang juga saya mencoba kepada yang muda-muda, coba lagu Pasir itu tanpa merubah not di Indonesia kan bisa nggak? Iya. Saya sudah pernah kepikiran seperti itu, Pak. Gitu kan? Iya. Nah sekarang Anda coba dengan yang ada ini biar di Indonesia kan juga ya sama, tanpa merubah not, tanpa merubah ilustrasi alur. Terus pada saat yang pertama, grade pertama itu pada saat rekaman itu dengan musik ilustrasi ini termasuk Elmi, terus realita itu yang rekaman pertama dengan Harsoyo, Mas Harsoyo, Insinyur Harsoyo. Mereka bawa lagu apa, Pak? Ya semua lagu-lagu yang memang Ciptaannya Bapak. iya ya, rata-rata itu. Pak, dari sekian banyak lagu Pasir yang Bapak tulis, yang Bapak karang, mungkin ada satu yang paling berkesan mungkin di antara lagu itu, Pak? Semua ya. Iya. Kalau yang spesial cuma Sungai Trik. Karena ya, karena yang spesial ya menurut saya, semua lagu ini kan ada itu dari saya, lagu-lagu ini merupakan cerita kehidupan saya. Iya. Kehidupan saya dari perjalanan. Bahkan pada saat kelahiran anak saya yang terakhir, Iya. itu Buai Bebe yang dinyanyikan oleh April Nintian. Iya. Itu. Tahun 2000-an lah, Pak ya, Ya. baru kayaknya. Dan itu alhamdulillah juara di, kan baru dibuat itu pada Iya. saat itu, terus juara di Samarinda pada. Nah, Pak, sudah berapa banyak lagu Pasir yang Bapak ciptakan, Pak? Dalam catatan ingat yang sering itu dinyanyikan sekitar 10 lah. Dan masih tersimpan rapi semua karya tulisan ataupun aslinya di sama Bapak ini tentunya ya. Insya Allah. Oke. Itu even harus dicari dulu. Membuat di PTT Genantung, jembatan gantung. Itu salah satu juga Iya. karangan Bapak. Sekarang layak nggak dinyanyikan lagi, jembatan gantungnya di mana? Iya. Untuk waktunya hari ini ya Pak ya, sudah ngobrol sama saya. Semoga ini bermanfaat untuk, bukan hanya untuk saya tapi buat untuk masyarakat Pasir, anak-anak Pasir, pencinta seni yang selalu bangga dengan menggunakan lagu-lagu bahasa Pasir, khususnya lagu-lagu dari Bapak Haji Alimuddin. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Oh,